Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Rangkaian ibadah kita dalam Ramadan 1441 Hijriah berlalu dengan selesainya kumandang azan dan diteruskan dengan berbuka puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sudah menyelesaikan ibadah tarawih, ya, salat lail kita di awal malam dan nanti diteruskan dengan qiyamul lail. Saudara-saudari sekalian, sebagaimana perbincangan tadi sore, kita mulai di puasa yang pertama ini kita menyebutnya literasi ngabuburit, ya, hanya 30 menit setiap hari waktu Indonesia Tengah pukul 17.00 sampai 17.30. Ya, sembari menunggu waktu berbuka puasa setelah sepanjang hari kita mengisinya dengan ibadah mahdoh, maka kemudian kita teruskan dengan ibadah yang sama nilainya juga, karena ini menjadi pesan dari ayat yang pertama turun. Ya, ini kemudian kenapa disebut dengan literasi ngabuburit. Ya, sepenuhnya prakarsa ini dimulai oleh kawan-kawan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin periode 2020 sehingga 2021 nanti. Yang pertama, sebelum kita berlanjut, kita melakukan penyamaan persepsi mengenai literasi itu sendiri. Saya memilih topiknya literasi abad 21. Tidak lagi, ya, bukan hanya membaca, tulis, hitung saja, tetapi kemudian keperluan-keperluan abad 21 ini ada terkait dengan sains, ada digital, ada finansial, ada wawasan budaya dan kewargaan, sehingga kemudian tidak semata-mata ketika selesai baca, tulis, hitung lalu kemudian kita sudah menjadi orang yang tidak lagi buta huruf, tetapi boleh jadi adalah banyak hal yang terkait dengan keperluan-keperluan abad 21 yang perlu kita kuasai secara individual. Lalu apa tantangan abad 21 adalah sesungguhnya kita mulai menghambakan diri terhadap akal dan teknologi. Padahal sebagai manusia di situ ada rasa, ada seni. Ya, lalu pada saat yang sama ada agama yang menjadi tuntunan kehidupan. Ya, kehidupan yang terbaik adalah kehidupan bukan yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan, tetapi kehidupan yang kemudian seimbang. Kita menyeimbangkan antara rasa, akal, ya, seni, ya, agama, semuanya harus seimbang. Tidak boleh ada yang lebih berat di antara satu yang lainnya, karena kalau kemudian kita terlalu ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, ini kemudian boleh jadi saya khawatir kita terjebak ke dalam aspek yang berlebih-lebihan. Pada saat yang sama juga ada kearifan lokal. Ya, ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak terlembagakan dan tidak dituliskan, tetapi itu justru menjadi praktek-praktek. Dan sesungguhnya itu adalah sebuah kondisi di mana kemudian adalah adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Coba kita lihat daerah Kajang umpamanya. Kajang ini justru mereka tetap bisa wujud, bisa eksis, walaupun ya kemudian bagi orang yang belum memahami kondisi kehidupan masyarakat Kajang boleh jadi bertanya-tanya dan bahkan tidak mengerti. Apa yang menjadi pengantar, ya, obrolan kita dalam literasi ngabuburit ini adalah abad 21. Ya, abad 21
ketika kita berpindah dari abad 20, para pengurus DEMA ini masih lahir di abad 20, tahun 95, 96, 97, akhir-akhir abad 20 itu, apa yang menjadi pembeda antara abad 20 ke abad 21 adalah daya saing ke daya sanding. Jikalau kemudian di masa lampau kita lebih kepada daya saing, semua orang berlomba-lomba, lebih banyak kepada perlombaan, tetapi kemudian di abad 21 itu boleh jadi ada alternatif yang perlu kita gunakan adalah kita mulai harus bergandengan tangan, bersanding dengan orang lain. Kosakata yang boleh kita pilih boleh jadi adalah bersinergi dengan orang lain. Bahkan tidak ada benda satupun di muka bumi ini yang tidak bersinergi. Jadi pertemuan antara satu benda dengan benda yang lain seperti di meja, ya, kayu dengan kayu, itu kemudian bisa membentuk sudut itu karena adanya sinergi antara kayu itu sendiri. Maka inilah yang menjadi individual ke kolaborasi, ya. Kawan-kawan di media sosial biasa menyebutnya collab atau collapse, ya. Jadi kolaborasi atau justru kita punah. Kemudian pelan-pelan IT itu hanyalah instrumen, bukan tujuan kehidupan itu sendiri. Kita mengenal sekarang artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, itu topik yang lain. Pada suatu waktu kesempatan kita akan diskusikan. Tetapi kita jangan menjadikan IT sebagai Tuhan baru, ya. Justru kemudian dia hanyalah sebagai instrumen untuk mengantarkan tujuan-tujuan kehidupan kita. Abad 21 ini muncul masyarakat digital, dunia maya. Bahkan dengan kondisi corona hari ini, boleh jadi adalah kita hidup di dunia maya, saling bertemu di dunia maya, di media sosial dan sebagainya, justru bukan di dunia nyata, karena kita tidak bertemu secara fisik lagi. Terakhir, abad 21 meniscayakan adanya inovasi. Hal-hal kecil tetapi bisa memperkuat sebuah kondisi atau produksi, ya. Sebagai contoh adalah AirAsia. Saya suka sekali memberi contoh ini karena berada di depan mata kita. AirAsia kemudian tidak mencetak tiket bagi orang yang membeli tiket. Ya, tentu diikuti belakangan oleh Traveloka, Tiket.com, Nusatrip dan seterusnya di Indonesia. Tetapi AirAsia memulainya dari awal. Lalu kemudian mereka tidak buka kantor cabang. Ya, jadi hanya terpusat semua pembelian di website sehingga kemudian mereka tidak perlu menggaji kepala cabang, pegawai dan sebagainya. Nah, tadi inovasi dari sisi kertas, mereka menghemat berapa rim kertas per hari, lalu kemudian pegawai mereka juga menghemat di situ, lalu kemudian berikutnya adalah jenis pesawat. Mereka hanya menggunakan jenis pesawat satu tipe pesawat, yaitu Airbus, tidak menggunakan yang lain. Ya, tentu keuntungannya kalau menggunakan satu tipe pesawat saja, mengantar krunya untuk belajar ke satu tempat, perbaikan satu tempat, perawatan dan seterusnya hanya satu tempat. Jadi ini adalah contoh kecil inovasi yang dilakukan di abad 21 ini. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Saudara-saudara sekalian bisa pakai Blogspot, bisa pakai WordPress untuk menulis. Ya, ada blog juga bersama, ada Kureta, ada Kompasiana. Ya, ada jaringan media terkini, ada Makassar terkini, Raja Ampat terkini, Sorong terkini. Ya, media arus utama. Ya, setelah Anda cukup berlatih di blog dan sebagainya, maka kemudian boleh jadi ada Fajar, Tribun, Kompas dan sebagainya. Ada tahapan yang perlu latihan lebih banyak lagi, ada buku, ada jurnal. Tapi nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan diskusikan itu. Tetapi paling tidak hari pertama puasa ini kita menemukan satu istilah adalah literasi ngabuburit. Kita mendiskusikan terkait literasi sambil menunggu waktu berbuka puasa. Demikian saudara-saudara sekalian, Anda boleh kirimkan email ke saya di samping di grup WA yang kita juga bersama-sama. Ya, Anda boleh kirim ke situ. Sebelum berakhir, saya ingin memperlihatkan screen. Ya, tadi beberapa yang saya sebut,
Ya, sebagai contoh ini Kompasiana, ini dulu salah satu media yang saya suka gunakan. Hanya saja saya terakhir menulis tahun 2018 di sini seiring dengan tugas-tugas yang lain. Tetapi alhamdulillah saya menulis itu kurang lebih 186 tulisan, lumayan banyak. Beberapa diantaranya memiliki headline, ya, dan ya, karena pembacanya di sini sangat banyak, dan salah satu media sosial yang terkait dengan tulis menulis itu kemudian di sini boleh jadi adalah salah satu pilihan. Saya pun alhamdulillah sudah mendapatkan ini verifikasi hijau, artinya bahwa punya akun saya ini terverifikasi. Contoh yang lain ada Kureta, ya. Di sini saya belum pernah menulis sekalipun. Ini baru saja tahun ini saya buat akunnya, belum pernah menulis. Ada media yang lain, ada Sorong Terkini, ya, ada Raja Ampat Terkini, ada Makassar Terkini, ya. Ketiga-tiganya, Makassar, Sorong maupun Raja Ampat, ini kemudian boleh dalam bentuk berita, boleh dalam bentuk opini. Demikian saudara-saudari sekalian, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.